Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Hasanah, NIP 21124141, merupakan PPG Bek 2 UIN Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi. Hari ini Kamis 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dengan materi ketentuan pernikahan dalam Islam pada kelas 11 fase F. Selamat menyaksikan. Sekarang baca doa dulu sebelum melanjutkan pembelajaran. Ya, Pak. Doa boleh. Selanjutnya, minggu kemarin kita membahas tentang apa? Tentang media. Siapa ini? Yesus. Yang bisa menyimpulkan kembali pelajaran tentang Yesus. Media sosial tempat informasi. Sekarang kita masuk ke materi tentang pernikahan. Nah, sebelum kita memulainya, Nanda coba baca surah Yasin 36. Ayat 36. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
artinya apa pernikahan? Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan keluarga rumah tangga. Satu keluarga, sakinah wadah. Itu pengertian pernikahannya. Jadi sebelum dijelaskan, tujuan tujuan pembelajaran kita. Sebelum kita mulai, apa tujuan dari pembelajaran? Saya bisa baca. Menjelaskan tentang pengertian pernikahan. Dua, menjelaskan dalil nafsi pernikahan. Ya. Tiga, menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam. Empat, menyimpul hikmah pernikahan dalam Islam. Lima, meyakini kebenaran ketentuan dalam Islam. Enam, membiasakan sikap komitmen bertanggung jawab bersatu dan menepati janji sebagai bentuk implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Tujuh, menyajikan ketentuan pernikahan dalam Islam. Nah, itu tujuannya. Ini maksud dengan pengertian pernikahan. Pengertian pernikahan itu adalah pernikahan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan itu hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut aturan dan hukum syariat Islam yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban di antara masing-masing. Berarti hukum syariat Islam, apa hukum dari pernikahan? Nah, siapa yang tahu hukum pernikahan? Kita ada kan? Menurut aturan hukum pernikahan. Nah, ada berapa hukum pernikahan? Wajib. Wajib. Apa lagi? Nah, wajib. Apa lagi? Makhluk, Makruh. haram, Haram. jais, Apa? jais. Jais. Berarti ada berapa? Ada berapa hukum? Berarti ada 5 hukum pernikahan. Nah, dari hukum pernikahan itu wajib. Kenapa bisa dikatakan dia wajib? Jika seseorang telah memenuhi syarat untuk menikah, Jika dia sudah memenuhi syarat untuk menikah. Contohnya, apa contohnya syarat dia sudah pas dia untuk menikah? Balik. Lagi. Mapan. Ya. Terus siap lahir batin. Yang kedua, sudah siap lahir dan batinnya. Sudah bisa bertanggung jawab. Karena di situ ada kewajiban dari masing-masing pihak. Nah, berarti ada kewajiban istri dan ada kewajiban suami. Nah, itu. Siap itu apa lagi? Tadi itu hukum yang wajib. Ya. Hukumnya apa nih? Sunnah. Kenapa dikatakan sunnah? jika seseorang telah memenuhi syarat, jika kita namun ia tidak khawatir berzina, maka menjadi sunnah baginya. Nah, ya makasih gitu. Berarti dia sudah mapan, sudah bisa untuk menikah, tapi dia merasa belum bisa untuk mengayomi atau mengayomi, belum bisa dia untuk menjadi satu kepala rumah tangga, belum sanggup dia untuk memikulnya, tapi dia bisa untuk menjaga dirinya, menjaga kesuciannya. Di situ sunnah jatuh. Nah, paham kan? Balik yang ketiga. Jais. Jais. Pengertian dari jais? Seseorang yang telah memenuhi syarat, dia berhak untuk menikah. Seseorang yang telah memenuhi syarat berhak dia untuk menikah. Nah, maksudnya apa itu? Ini lah syaratnya lah lengkap, tapi apa tadi syarat? Dia sudah lengkap,
tujuannya apa? Balik. Ya, pasti balik. Mapan. Dia sudah mapan, berarti sudah cukup. Untuk menghidupi. Ya. Dan mempunyai pasangan seagama. Nah, pertanyaan Ibu, boleh enggak kalau kita menikah tidak seagama? Boleh. Boleh. Boleh apa tidak? Ada yang jawab boleh. Tidak. Kenapa tidak? Kepercayaan kita. Kepercayaan? Padahal di situ sudah dijelaskan hukumnya syariat Islam. Berarti sama-sama Islam. sama seagama. Tak boleh. Haram hukumnya. Nikah beda agama. Nah, jadi hukum pernikahan. Yang keempat, makruh. Kenapa dia makruh? Seorang belum mampu untuk memberikan nafkah, misalkan pangan, belum Cukup untuk memberikan nafkah sandang sandang pangan dan papannya. Ya, itu makanya dia jadi makruh hukumnya. Siap tuh? Ada ini hukumnya? Haram. Kenapa haram? Kan pernikahan itu boleh, kenapa dia jadi haram? Kenapa? Jika memiliki tujuannya buruk. Contohnya, apa contohnya? Tujuannya buruk. Dia istri 5. Sedangkan dalam poligami, dalam Islam boleh poligami. Ya kenapa dia jatuhnya haram? Nah, padahal dalam Al-Quran kita sudah mempunyai pasangan kan? Maka kami menciptakan di antara kamu pasanganmu sendiri dari jenismu sendiri. Nah, kenapa jatuhnya haram? Pernikahan itu. Nah, memiliki niat buruk. Yang yang buruknya seperti apa? Zikri Mengantarkannya. ingin menelantarkannya, melakukan kekerasan, jatuhnya KDRT itu yang menyebabkan dia haram. Yang kedua, karena dia menikah tuh karena pengen memiliki harta seorang istrinya, karena dia kaya, dia orang berada, oh saya nikah sama dia, nanti dia saya bunuh, hartanya jatuh ke saya. Itu niatnya, itu yang tidak dibolehkan nikah, jatuhnya haram pernikahannya itu. Nah, jadi itu dari hukum pernikahannya. Dah paham belum? Ada yang ditanyakan? Benar. Dah tahu. Dah. Ya, kenapa? Tujuan pernikahan itu tidak tujuan pernikahan. Nak. Sebelum ibu memutarkan video, mana video? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Lismana Syedari, channel edukasi, motivasi, dan kreatif. Kali ini kita akan bahas tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Tentunya kita sudah tidak asing dengan istilah pernikahan. Semoga penjelasan materi ini mudah dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Selamat menyaksikan. Pengertian pernikahan. Kata nikah berasal dari bahasa Arab al-jawab yang artinya bertemu atau berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Berikut dalil-dalil mengenai pernikahan yang terdapat dalam Quran Surat An-Nur ayat 21.
mubah artinya dibolehkan. Dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. Hukum nikah menjadi wajib, yaitu bagi orang yang telah mampu atau sanggup menikah. Bila tidak menikah, khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinahan. Hukum nikah menjadi sunnah, yaitu bagi orang yang sudah mampu menikah, tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang dapat menjerumuskan kepada perzinahan. Hukum nikah menjadi makruh, yaitu bagi orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Hukum nikah menjadi haram, yaitu bagi orang yang akan melakukan pernikahan, tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Rukun nikah. Terdapat 5 rukun nikah yang disepakati ulama dan wajib dipenuhi agar pernikahan dinyatakan sah, yakni 1. Calon pengantin laki-laki dan perempuan yang tidak terhalang secara syar'i untuk menikah. 2. Wali dari calon pengantin perempuan. 3. Dihadiri 2 orang saksi laki-laki yang hadir untuk menyaksikan sah tidaknya pernikahan. 4. Diucapkannya ijab dari pihak wali pengantin perempuan atau yang mewakilinya. 5. Diucapkannya kabul dari pengantin laki-laki atau yang mewakilinya. Persaksian akad nikah tersebut berdasarkan dalil hadis secara marfu, tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 saksi yang adil. Hadis riwayat Al-Musah kecuali An-Nasai. Kewajiban suami terhadap istri yang terpenting adalah 1. Memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan. 2. Menggauli istri secara makruh, yaitu dengan cara yang layak dan patut, misalnya dengan kasih sayang, menghargai, memperhatikan dan sebagainya. 3. Memimpin keluarga dengan cara peduli, memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. 4. Membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang saleh. Kewajiban istri. Kewajiban istri terhadap suami yang terpenting adalah 1. Patuh dan taat pada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Perintah suami yang bertentangan dengan ajaran Islam tidak wajib ditaati oleh seorang istri. 2. Memelihara dan menjaga kehormatan diri, aib suami dan keluarga serta harta benda suami. 3. Mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi sebagai seorang ibu. 4. Memelihara dan mendidik anak, terutama pendidikan agama. Nah, dari video yang dilihat tadi, kalian lihat tadi pas jam kabur, ya kan? Kalau sekarang ikut tanya, siapa yang bisa mengucapkan ijab kabul? Salah semuanya, kan? Tapi kenapa pas di saat hari H itu susah? Grogi. Grogi? Kenapa pengucapan ijab kabul itu sangat susah? Kenapa orang harus membaca 25
berpindah ke pundak seorang suaminya ini. Di situ menyebabkan sakrana menghalalkan sesuatu hal yang haram. Nah, perempuan itu kan haram untuk kalian pegangnya haram sebetulnya. Aurat perempuan itu kan cuma muka sama telapak tangan. Itu aurat perempuan. Nah, ini akan menjadi teman hidup kalian. Makanya dia menjadikan halal untuk kalian, dan tanggung jawab pas setelah sahnya hijab kabur, maka tanggung jawab itu berpindah ke pundak kalian tadi. Seandainya istri kalian melakukan suatu kesalahan, kalian tahu dia salah. Contohnya, dia keluar rumah pakai celana pendek, keluar rumah dilihat sama laki-laki lain, aurat dia tak dari lutut ke bawah. Tidak kalian tegur, kalian biarkan saja. Padahal kalian tahu itu adalah auratnya. Maka yang nanti kalian nanti. Makanya di situ letak sakralnya. Ya. Nah, dari video tadi ada yang mau ditanyakan tak? Tidak. Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, berarti kita bagi per kelompok. Kelompok seperti ini yang kursinya. Nah, kesepakatannya berapa rentang waktu yang kita butuhkan dalam pembuatan proyek? Dalam pembuatan proyeknya sekarang ini berapa? Proyeknya, ini kan yang kalian bikin ini sama kalah. Nanti proyeknya, posternya itu berapa rentang waktu yang kita butuhkan pembuatannya? Minggu besok dikumpulkan? Minggu besok. Ya, jadi katanya minggu besok dikumpulkan tentang poster. Ya. Nomor siapa yang tampil? Nomor 1.
nanti kamu. Halo, Rikri. Udah, kirim kertas. Ibu sana ya, kalau orang sini biasa sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang talak. Talak merupakan istilah untuk menyebut perceraian dalam Islam. Hukum talak dibagi menjadi 4 bergantung pada kondisi yang terjadi. Seperti 1. Wajib. Wajib terjadi bila pertengkaran tidak bisa lagi didamaikan. 2. Sunnah. Jika suami sudah tidak melaksanakan tanggung jawab. 3. Haram. Saat istri dalam keadaan haid. 4. Makruh. Hukum asal talak. C. Bentuk-bentuk talak. Talak raj'i. Talak yang dijatuhkan oleh seorang suami memungkinkan kembali kepada sang istri tanpa melakukan pernikahan ulang. 2. Talak batin. Ada 2 macam talak batin, yaitu talak batin sugra dan kubra. Jika seorang suami menjatuhkan talak batin sugra, ia tidak bisa kembali berujung dengan mantan istrinya tanpa melaksanakan akad nikah yang baru. Cara menjatuhkan talak. 1. Menggunakan kata-kata yang jelas. 2. Menggunakan kata-kata yang samar atau sindiran. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Jika ada pertanyaan, Silakan. Satu pertanyaan, satu kelompok, kalau ada yang bertanya. Tidak ada yang bertanya. Paham? Apa lagi ya? Akan kelompok. Oke, sekian dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sesi kepada kelompok 1. Nah, nanti satu kelompok aja kita tampil. Nah, untuk berikutnya untuk tugas pengetahuannya itu sudah Ibu kirimkan nanti di WA kelas kita, izisnya, dan posternya jangan lupa kalian kerjakan. Berarti minggu besok dikumpulkan. Sekarang kan sudah Ibu lihat sampai di mana kerjaan kalian. Karena belum siap, berarti minggu besok disempurnakan. Ya, jadi minggu besok sudah sempurna. Nah, selama kalian mengerjakan proyek yang separuh jalan ini, ada nggak kendala? Saya lihat tadi sudah mulai bagus proyeknya, tapi yang separuh itu ada kendala nggak? Nggak ada. Jadi pas kalian mengerjakan kelompok di rumah nanti tidak ada permasalahan? Nggak? Bagus. Nah, sebelum itu mau nanya, apakah pembelajaran sudah beresmi? Pembelajaran seperti ini kalian senang tak? Apa kesulitan yang kalian jumpai saat pembelajaran hari ini? Tidak ada?
dengan pelajaran kita? Paham. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Materi kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Kalian sudah paham apa itu materinya tadi kan? Tak ada kesulitannya. Nah, kesimpulannya lagi apa? Apa yang kalian pahami dari pelajaran hari ini? Pernikahan apa? Pernikahan adalah akad yang mengawinkan antara laki-laki dan perempuan yang bermahram, Apa yang ini? yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Ya. Tujuan pernikahan diantaranya untuk meraih ketentraman, memperoleh keturunan yang sah, memenuhi ketentuan naluri, serta mewujudnya keluarga bahagia. Rukun nikah terdiri atas akad calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali yang saksi. Ya. Dalam hukum pernikahan, pernikahan dapat menjadi wajib, sunnah, jaiz atau mubah, makruh, dan haram. Ya. Talak adalah memutuskan tali ikatan pernikahan yang bentuknya ada 3, yaitu talak raj'i, talak bain, sugra, dan bain kubra. Iddah adalah masa menunggu bagi setiap perempuan yang bercerai dari suaminya, baik cerai maiti atau cerai hidup. Rujuk adalah kembalinya suami pada istri yang telah diceraikannya. Ya. Berarti itu kesimpulannya. Nah, berarti kalian sudah paham. Ibu ulang mengingatkan kembali. Jangan lupa kerjakan proyeknya ya.